Saya ajak kita untuk membaca Keluaran pasal 31, 1-11. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat telah kutunjukkan Bezaleel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, untuk membuat berbagai rancangan, supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditatah, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. Juga aku telah menetapkan di sampingnya Aholiab bin Ahisamak dari suku Dan. Dalam hati setiap orang ahli telah kuberikan keahlian, haruslah mereka membuat segala apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Kemah pertemuan, tabut untuk hukum, tutup perdamaian yang terletak di atasnya, dan segala perabot kemah itu, yakni meja dengan perkakasnya, kandil dan dari emas murni dengan segala perkakasnya, mesbah pembakaran ukupan, mesbah korban bakaran dengan segala perkakasnya, bejana pembasuhan dengan alasnya, pakaian jabatan, baik pakaian kudus kepunyaan Imam Harun, maupun pakaian untuk anak-anaknya, untuk memegang jabatan imam, minyak urapan dan ukupan dari wangi-wangian untuk tempat kudus, tepat seperti yang telah kuperintahkan kepadamu, haruslah mereka membuat semuanya. Lalu kalau saudara sekalian menulis ya di dalam kolom pencarian kesenian, saudara mencari ada kata yang diterjemahkan menjadi kesenian di dalam terjemahan bahasa Indonesia, terjemahan LAI, itu ada di mana saja ya. Kita bisa melihat contoh-contohnya itu saya skimming aja ya beberapa. Ada di dalam catatannya Lukas, Kisah Rasul. Ya, dan juga ada di dalam catatannya penulis kitab Wahyu. Di dalam Lukas itu kita bisa lihat di Lukas 17:29, saya bacakan aja ya beberapa ini, skimming aja, sampling. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, disebut juga ya dalam kitab Ulangan tadi, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Lalu pasal 19 ayat 29, ada catatan mengenai peristiwa Paulus dianiaya ya. Di sana dikatakan seluruh kota menjadi kacau dan mereka ramai-ramai membanjiri gedung kesenian. Satu potret bagaimana gedung kesenian menempati posisi yang sentral dalam kebudayaan Romawi dan juga Yunani sebelumnya ya. Tapi kebudayaan Romawi yang dalam catatan Lukas ini di dalam abad pertama. Mereka membanjiri gedung kesenian serta menyeret Gaius dan Aristarchus, keduanya orang Makedonia dan teman seperjalanan Paulus. Lalu ayat 31 itu masih lanjutan cerita yang tadi ya, mengenai gedung kesenian. Lalu Wahyu 18 ayat 22 ini satu gambaran eskatologis. Dan suara pemain-pemain kecapi dan penyanyi-penyanyi dan peniup-peniup seruling dan sangkakala tidak akan kedengaran lagi di dalammu. Dan seorang yang ahli dalam sesuatu kesenian tidak akan ditemukan lagi di dalammu. Dan suara kilangan tidak akan kedengaran lagi di dalammu. Ya, menyatakan tidak ada sukacita dalam penghakiman Tuhan, tidak ada juga kelebihan atau kecukupan ekonomi di dalam masa penghakiman Tuhan. Ya, seperti kita lihat dari brosurnya, kita akan membahas mengenai imajinasi, kesenian, dan kabar baiknya pada malam hari ini. Ya, kita tentu melihat ada banyak era di dalam sejarah seni, ada banyak gaya, ya. Tapi saya skip banyak banget. Saya skip era Yunani klasik, Romawi, Bizantium, Renaissance, Barok, Rokoko, dan Neoclassical. Saya skip itu semua ya. Dan saya hanya akan highlight beberapa hal dari sesuatu fenomena aja yang ada di sekeliling kita. Dan saya hanya highlight juga beberapa aspek aja. Yang pertama, kita melihat dalam era industri, ada marginalisasi dari kesenian, ya khususnya kalau kita melihat segala karya-karya yang punya fungsi selain seni, ya jadi ada aspek artistik, tetapi dia terpakai untuk juga aspek-aspek di luar artistik, seperti misalnya bangunan, taman, desain pakaian, dan seterusnya. Maka kita melihat ada
kemiskinan gitu ya, ada reduksi segala aspek keindahan itu direduksi ke dalam salah satu aspek yang lain. Dan untuk mengawali jadinya kita perlu melihat secara lebih khusus benda seni itu punya fungsi apa aja sih ya. Oke, fungsinya ada 3 kalau kita mengikuti pembagian dari Feldman. Yang pertama itu adalah fungsi secara personal. Secara personal karya kesenian itu dibuat untuk mengekspresikan kepribadian ya, entah itu ekspresi rasa cinta, ekspresi dari seksualitas, ekspresi dari kematian, ekspresi dari duka cita, atau ekspresi dari pengalaman estetik murni. Dan yang kedua ada fungsi sosial juga, jadi benda seni punya fungsi sosial. Fungsi sosial di sini meliputi juga fungsi politis dan fungsi ideologis. Dan yang ketiga tentu ada fungsi fisiknya ya, misalnya kayak baju itu berfungsi juga secara fisik untuk membuat orang lebih hangat di dalam lingkungan yang dingin, atau membuat orang tidak terbakar matahari dalam lingkungan yang terik, ya. Atau suatu wadah misalnya seperti ini, dia punya fungsi menampung air. Selain dia punya fungsi juga secara estetik, walaupun nggak terlalu tinggi kayaknya, ya. Kayaknya jelek kan ini kan, tapi mungkin ya penampung air yang lain mungkin lebih bagus gitu ya. Jadi ada fungsi fisiknya, selain fungsi sosial, selain fungsi personal untuk menjadi wadah bagi ekspresi. Dan dalam ketiga fungsi seni itu, sebuah karya seni itu intinya tunduk kepada manusia yang membuat, ya, dan juga manusia yang mengkonsumsinya. Tetapi apakah ini satu-satunya opsi ya, bahwa karya seni itu tunduk kepada manusia yang membuat dan mengkonsumsinya. Jadi manusia sebagai awal dan manusia sebagai akhir. Apakah itu satu-satunya opsi? Dengan kata lain, apakah si seniman dan si penikmat seni adalah sumber akhir dan sumber awal, ya, sasaran akhir dan sumber awal dari segala yang estetik? Ataukah yang estetik itu jangan-jangan sudah ada sebelum manusia ada? Jadi yang estetis itu lebih besar lah daripada manusianya. Bagaimana jika manusia itu jangan-jangan hanyalah salah satu saluran, atau mungkin saluran yang paling utama, dari suatu roh, ya, roh di sini nggak harus diartikan secara magis atau secara supernatural, tapi roh itu dalam artian yang menggerakkan, ya, energia yang menggerakkan, yang membuat suatu materi itu mengambil bentuk, yang membuat satu materi mencapai tujuan tertentu. Jadi bagaimana jika manusia itu hanya saluran saja, saluran dari katakanlah roh zaman, atau roh kebudayaan tertentu, atau roh roh rakyat tertentu ya, yang ingin memanifestasikan dirinya menjadi materi, ya. Jadi manusia hanyalah saluran daripada roh itu, daripada suatu kekuatan yang ingin mematerialisasi dirinya menjadi satu kenyataan, entah itu institusi, kenyataan suatu tatanan ekonomi tertentu, atau kenyataan suatu tatanan ruang tertentu dalam arsitektur, atau warna, atau nada, atau masyarakat, tatanan politis mungkin, dan seterusnya. Jadi ini opsi yang lain, ya. Jadi opsi yang pertama tadi itu si subjek mengontrol, dia menginisiasi, dia ingin mencapai sesuatu, maka jadilah suatu karya seni. Tapi yang kedua, tidak, dia hanya menangkap saja, menangkap, menunggangi, membaca, dan dia menyalurkan suatu gerakan yang memang ingin diwujudkan oleh roh zaman itu. Dan dalam hal ini mereka yang jenius itu bisa capture, itu bisa kemudian menjadi salurannya, ya. Tapi roh zaman itu adalah sesuatu yang mendahului, menghidupkan, dan merupakan tujuan akhir dari segalanya juga. Dengan kata lain, dalam opsi ini, si seniman dilihat hanya dipakai oleh keindahan itu sendiri, dipakai oleh makna yang lebih besar daripada diri si seniman itu, untuk melahirkan satu zaman, let's say zaman romantik, let's say zaman kubisme, let's say zaman impresionisme, dan seterusnya, ke dalam dunia ini. Melahirkannya ke dalam kesadaran kolektif manusia. Dan ini adalah opsi yang kita bisa lihat banyak terjadi di dalam gerakan romantik. Misalnya, contohnya ada satu kutipan dari von Hutte,
Dia bilang, all the knowledge I possess, everyone else can acquire. Kalau kita bicara pengetahuan, saya punya pengetahuan tertentu, siapa aja bisa punya itu. Tapi kalau itu bicara mengenai hati saya, ya hati ini tempat atau seat dari passion, ya tempat daripada emosi, ya tempat daripada yang lebih limpah, lebih mendalam, lebih bermakna daripada sekedar informasi. Ya. Nah itu hanya saya yang tahu. Itu sangat unik diri saya. Kamu tidak bisa mengalami yang saya alami, kamu tidak bisa marah-marahnya saya, kamu tidak bisa cinta-cintanya saya, kamu tidak bisa benci-bencinya saya. Hanya saya yang bisa melakukan itu. Ya. Nah penekanan kepada passion di atas reason, dan ada pemujaan kepada orang-orang yang dianggap mewakili roh zaman itu, yaitu para genius, ya jin itu kata dasarnya semacam ada pikiran atau roh tertentu, ya. Genius itu dapat menciptakan sesuatu yang hebat dari ketiadaan. Ini istilahnya adalah romantic originality, ya. Jadi orang-orang dari era itu, era romantik, mereka itu sangat menekankan sekali originalitas. Jadi kalau kamu belajar seni itu ya nggak bisa diajari sih basically, ya paling kamu bisa diajari tekniknya. Tapi kalau kontennya nggak bisa, karena ya mengcopy itu sudah nggak ada nilainya, ya mengcopy itu nothing lah. Nilai kamu adalah kamu menghasilkan sesuatu yang baru, ya romantic originality. Dan genius ini digerakkan oleh roh zaman ya yang lebih besar dari dirinya dia. Penekanan kepada originalitas dan juga kepada kebebasan yang diceraikan dari aspek-aspek lain pada akhirnya, ya ini ironisnya ya, membawa kepada elitisme. Jadi membawa kepada elitisme daripada seniman. Seniman itu lama-lama kemudian tercerai dari rakyat jelata, ya, tercerai daripada orang-orang biasa. Ada jurang antara seniman dan orang kebanyakan. Ini ada pergeseran ya. Ini saya ambil dari internet ya foto ini. Jadi ini foto orang yang lagi lihat karya seni. Karya seni yang merupakan koleksi dari David Bowie ini ya. David Bowie, saudara yang pernah tahu David Bowie? Seorang rocker pada zaman saya, mungkin ada yang tahu ya. Kalau nggak tahu, saudara lebih muda dari saya kayaknya. Anak zaman sekarang nggak ngerti David Bowie. Jadi David Bowie ya, duitnya udah kebanyakan kayaknya ya. Dia kumpulin karya seni gitu. Ya, nggak semua rocker itu koleksi seni ya. David Bowie koleksi seni. Dan di sini kita lihat di sebelah sana itu karya seni lukis yang ya gayanya kuno ya. Di situ ya, gayanya kuno ya. Old master lah. Tapi yang merah itu, nah itu bukan apa ya, bukan karya seni yang terus dikasih kelambu atau dikasih kain penutup gitu ya, bukan ya. Itu karya seni itu sendiri gitu, yang merah itu. Jadi yang merah itu sendiri, itu lukisan ya, lukisan modern. Jadi itu dia kumpulin banyak karya seni lah ya, campur-campur itu. Nah yang merah itu lukisan modern. Dan kamu langsung bisa lihat gitu. Yang sebelah kiri kamu ngerti lah, lihat. Ya, itu tipikal kan kalau kamu bilang, saya beli lukisan gitu. Ya, kamu tipikal yang sebelah kiri gitu. Kalian sebelah kanan gitu ya. Saya beli lukisan gitu. Berapa lu beli kayak berapa ratus ribu dolar gitu ya. Hah, apaan dapetnya cuman kayak gitu kan. Langsung kayak kamu dibilang goblok banget sih. Kayak gituan dibeli gitu kan. Itu suruh tukang cat aja ngecat juga bisa gitu kan. Tapi itu karya seni modern ya. Jadi karya seni modern itu bikin orang bertanya-tanya dan orang kayaknya makin nggak ngerti, itu berarti makin tinggi tekniknya, ya makin filosofinya makin mendalam ya, makin orisinil, makin orang nggak ngerti, makin mengagetkan, mengejutkan, itu dianggap berarti makin orisinil ya. Tapi seperti dikatakan Paul Gauguin, dia bilang sejarah daripada seni modern itu juga sejarah daripada kehilangan audiens ya. Karena seni itu semakin menjadi urusannya seniman, dan menjadi kebingungan dari orang banyak ya. Concern of the artist and the bafflement of the public katanya. Jadi ini membawa kita kepada satu gambaran mengenai seni demi seni ya. Kesenian demi kesenian itu sendiri. Salah satu contohnya ini dari puisinya Edgar Allan Poe. Dia katakan, we have taken it into our heads that to write a poem simply for the poem's sake and to acknowledge such to have been our design would be to confess ourselves radically wanting in the true poetic dignity and force
But the simple fact is that would we, but wanting, in the true, but permit ourselves to look into our own soul, we should immediately there discover that under the sun there neither exists nor can exist any work more thoroughly dignified, more supremely noble than this very poem, this poem per se, this poem which is a poem and nothing more, this poem written solely for the poem's sake. Jadi di situ dia mengangkat semacam puisi itu harus ditulis ya demi puisi, bukan demi yang lain ya, bukan demi nggak tahu misalnya menghadirkan ide keagamaan tertentu atau ideologi politis tertentu atau apapun, atau demi uang misalnya, atau demi kemasyhuran dari si penyair, bukan, tapi demi puisi itu sendiri. Nah, sampai di sini ya kita melihat sekilas sejarah potongan belakangan dari sikap orang terhadap seni ya, yaitu adanya kesadaran bahwa kesenian itu punya domainnya sendiri. Jadi seni itu ya tentu ada fungsi yang lain ya, kayak seni tentu bisa dijual, ya seni bisa buat dekorasi rumah, bikin rumahnya jadi lebih homey gitu, nggak terlalu kosong temboknya. Seni juga bisa untuk meningkatkan status sosial gitu ya, kayak kolektor seni itu selalu dianggap orang yang educated gitu ya, berkelas gitu, terus ya ada fungsi sosialnya. Tapi seni itu sebetulnya punya domain sendiri, yaitu dia itu punya nilai dalam dirinya sendiri. Nah itu kira-kira ya, yang orang belakangan menyadari. Tapi kita sebagai orang Kristen perlu untuk melihat juga dari kacamata yang harusnya kita pakai untuk melihat segala sesuatu, yaitu datangnya kerajaan Allah ya. Jadi kita nggak cuma melihat dari seni itu sendiri, tapi juga dari datangnya kerajaan Allah dalam Yesus, alias dari narasi Injil. Nah kalau kita melihat seni dari narasi Injil, kita tentu memulai dari penciptaan. Ya, tapi penciptaan nggak bisa dipahami pada keadaan yang sekarang ini di luar kejatuhan, jadi penciptaan dan kejatuhan. Dan kalau kita bicara penciptaan dan kejatuhan, kita dengan kata lain punya pertanyaan ini. Jika kita percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, apa implikasinya pada keindahan, seni, seniman, dan apresiasinya? Jadi itu pertanyaan pertama yang saya akan bahas. Pertanyaan kedua, mengenai kejatuhan. Jika kita percaya bahwa manusia telah jatuh dari kemuliaan, dan kejatuhan manusia ini menyeret seisi alam semesta dan mengubah dunia ini menjadi neraka kecil, kira-kira apa implikasinya pada pandangan kita soal keindahan, seni, seniman, dan apresiasinya? Ya, itu pertanyaannya yang kita akan bahas sebagai berikut. Mengenai yang pertama, mengenai jika kita percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya, Khalik langit dan bumi, apa implikasinya pada estetika lah, singkatnya. Pertama, Tuhan bisa aja menciptakan dunia tanpa aspek estetik, bisa nggak? Tuhan menciptakan dunia tanpa kemungkinan orang mengalami pengalaman keindahan. Is it possible? Mungkin lah ya. Mungkin dong ya, dunia tanpa aspek estetik. Jadi kita nggak punya ketertarikan terhadap hal yang indah misalnya. Keindahan kan hanya salah satu contoh dari estetika. Atau kita tidak punya perasaan tersinggung, terkejut, jijik, bosan dengan hal yang buruk. Bisa nggak ada dunia seperti itu? Dunia tanpa aspek estetik. Bisa lah ya, ada lah ya. Bahkan kita bisa kita mengamati ada orang tertentu yang sepertinya minim banget fungsi estetiknya. Gak berfungsi banget, ada lah ya. Mau jelek, mau bagus, kayaknya sama aja buat dia gitu. Ada. Kita juga mungkin melihat di sisi yang lain kayak ada hewan yang seperti itu juga ya. Kan Tuhan menciptakan gak cuma manusia ya, ada hewan juga gitu. Atau makhluk yang lain lah, tumbuh-tumbuhan misalnya ya. Kayaknya tidak capable of menjadi subjek di dalam aspek estetik. Walaupun menjadi objek bisa ya. Kayak pohon itu kan menjadi objek estetik bisa ya. Dia bisa menjadi sesuatu yang indah gitu. Ya, tapi dia sendiri kemudian mengapresiasi keindahan kan gak bisa. Nah, so kita bisa lah membayangkan dunia tanpa aspek estetik. Misalnya, kita bisa membayangkan dunia yang gak ada warnanya misalnya. Dunia gak ada warnanya, tetap ada gak dunia itu? Warnanya gak ada. Alias satu warna aja lah misalnya gitu ya. Tapi gak warna-warni gitu. Bisa. Tanpa bentuk yang indah. Bisa. Tidak ada nada.
Tidak ada nada bukan berarti nggak ada frekuensi lah ya, ada frekuensi tapi satu frekuensi gitu ya. Atau kupingnya nggak berfungsi sehingga nggak bisa bedain frekuensi. Contohnya ada orang yang buta nada kan ya, ada orang yang kayak tone deaf gitu. Nah, oke. Tanpa distingsi aroma, jadi hidungnya nggak bisa bedain aroma, nggak tahu kopi sama coklat nggak ada bedanya gitu ya. Lebih ekstrim lagi kayak kopi sama tanah nggak ada bedanya gitu ya. Lebih ekstrim lagi kayak nggak tahu lah kopi sama bangkai cicak gitu ya, nggak ada bedanya gitu. Nah itu dunia seperti apa ya? Saya kira ini dunia yang berfungsi, dia nggak mati, namun juga nggak ada sukacita, nggak ada kelimpahan dari kebaikan ya. Mungkin bukan nggak ada kebaikan sih, ada kebaikan, tapi kebaikannya tidak meluber. Pada sisi subjektifnya, ini tadi sisi objektifnya ya kayaknya ya. Ini sisi subjektifnya. Tuhan juga menciptakan pengalaman kita mengalami sesuatu hal yang indah gitu. Atau hal yang buruk ya, kebalikannya. Yaitu lewat Tuhan menciptakan mata manusia dapat mendeteksi gradasi warna. Ada orang yang buta warna gitu ya. Ada hewan yang buta warna. Dan ini tentu kasih ingatan kepada kita bahwa kita itu ini loh punya aspek estetik gitu. Yaitu kita bisa mendeteksi gradasi warna. Kita bisa mendeteksi gradasi luminasi juga ya, sampai cukup lebar loh. Jadi kayak mata kita ini bisa bedain dari gelap sampai terang itu canggih banget loh. Kayak kamera itu baru belakangan itu bisa melampaui dynamic range dari retina manusia gitu. Ya, itu baru belakangan. Dulu belum bisa gitu. Kayak 20 tahun yang lalu ya, definitely masih jauh gitu. Sekarang sih udah bisa sih. Ya, kita punya mata yang canggih gitu ya. Kita punya telinga yang canggih juga gitu. Kita punya kepekaan terhadap amplitude yang sangat rendah gitu ya. Jadi kayak suara yang pelan banget. Itu kita bisa dengar loh. Dan kita juga masih bisa dengar perbedaan dari amplitude yang cukup tinggi gitu. Let's say kayak 99 desibel sama 103 desibel itu kita bisa bedain gitu. Sama 101 desibel itu kita bisa bedain. Jadi telinga kita ini range-nya, dynamic range-nya itu lebar dan frekuensi range-nya juga cukup lebar. Dan kita punya kapabilitas memori sehingga kita bisa mengingat nada dan mengekspektasi juga ya. Mungkin karena otak kita ini ada certain numerical function. Jadi kita menangkap pola itu canggih gitu. Jadi kita kalau dengerin nada itu kita bisa expect sesuatu gitu ya. Kita bisa expect sesuatu. Dan itulah yang memungkinkan kita mempersepsi melodi ya. Dan juga gak berhenti pada musik, kita bisa mempersepsi plot adegan ya. Jadi kita bisa mengapresiasi artistry dari suatu kisah, dari satu story ya, narasi. Dan semua itu untuk apa ya? Karena kita bisa hidup tanpa itu. Kita bisa hidup tanpa itu dan beberapa keadaan hidup nggak tahu lah dalam keadaan yang sangat miskin gitu ya atau sangat jahat ya kayak di penjara misalnya ya. Itu adalah sebuah eksistensi di mana kayak manusia itu bisa devoid of beauty dan bukan mereka mati loh, mereka hidup ya. Jadi orang itu bisa kok survive tanpa pengalaman, tanpa aspek estetiknya terlalu ada gitu. Tapi kenapa ada? Kenapa Tuhan menambahkan itu kalau itu tidak perlu? Ya tentu saja karena Tuhan itu begitu limpah ya. Dia itu nggak berhenti memberikan kepada manusia apa-apa yang just perlu aja gitu. Termasuk hal yang nggak perlu pun, yang bisa nggak ada, boleh nggak ada, dia kasih juga gitu. Karena nanti kita lihat itulah esensi daripada kelimpahan ya, kelimpahan. Hidup itu lebih dari sekedar survive soalnya, dan lebih dari sekedar beranak cucu. Ada lanjutannya, yakni contohnya ini salah satu aja ya, berkuasa atasnya. Alias soal datangnya pemerintahan, datangnya satu tata politik tertentu, yaitu tata pemerintahan Allah. Tata pemerintahan Allah melalui Adam, termasuk di dalamnya melalui aspek estetik, ya, karena manusia memiliki dimensi itu. Tapi kita perlu bertanya, aspek estetik itu apa ya? Apa yang dimaksud dengan aspek estetik? Nah, aspek itu sendiri apa ya? Aspek dalam hidup manusia itu sesuatu yang nggak bisa digantikan, ya. Jadi nggak bisa direduksi
kepada aspek yang lain. Manusia itu punya banyak sekali aspek dalam hidupnya. Contohnya, manusia punya aspek numerik, dan aspek numerik tidak bisa direduksi ke dalam aspek spasial misalnya, ruang gitu ya. Angka itu angka, jumlah itu jumlah, kuantitas itu kuantitas ya. Kuantitas itu bukan space, kuantitas itu bukan ekstensi, itu dua hal berbeda. Ya, ruang itu ruang, kuantitas itu kuantitas. Tentu ruang itu mengandung kuantitas, pasti ya. Ruangnya berapa gede, gitu kan? Kuantitas, ya kan? Tapi kuantitas tidak mengandung ruang. Kuantitas just kuantitas. Demikian dengan kinematik gerakan. Gerakan itu ya ada mengandung dua yang awal, mengandung numerik, mengandung spasial, terkandung dalam kinematik gitu. Tapi spasial tidak mengandung kinematik, ya. Lalu kemudian karena kinematik ada aspek waktunya kan ya, dan saudara langsung bisa tahu lah ya, ini saya ngomongin apa ya. Ini 15 aspeknya do your word ya. Jadi numerik, spasial, kinematik, energetik, formatif, bla bla bla. Saya nggak bahas. Sekarang kita masuk ke estetik gitu. Lalu masih bla 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 lagi ya, masih ada banyak lagi di bawah. Tapi saya bahas mengenai estetik lah tengah itu. Dan yang sebelumnya itu saya jabarkan supaya kamu tahu kira-kira polanya seperti apa ya. Polanya itu adalah makin dia itu awal ya, numerik, itu dia makin diasumsikan pada aspek-aspek yang lebih kompleks yang saya tulis kemudian ya. Jadi spasial itu mengasumsikan ada numerik, kinematik mengasumsikan ada numerik dan spasial, energetik mengasumsikan ada numerik, spasial dan kinematik ya, kayak begitu ya. Lalu estetik mengasumsikan semuanya gitu. Kecuali aspek yang setelahnya estetik ya, tapi itu saya nggak bahas lah. Nah, aspek estetik dengan kata lain punya lingkup dan aturan main sendiri yang berbeda walaupun tetap terhubung dengan aspek lain ya. Dengan kata lain, ketika kita mengatakan seni itu demi seni, nah ini ada poinnya. Ini bukan sama sekali nggak ada poinnya, ada poinnya. Walaupun nanti kita lihat bahwa itu juga ada salahnya. Poin benarnya adalah ini, aspek estetik itu memang tidak boleh dijajah oleh aspek lain karena memang setiap aspek itu irreducible ya, nggak bisa direduksi menjadi aspek yang lain. Tidak tergantikan, seperti tadi saya katakan kayak numerik itu nggak tergantikan oleh spasial dan kinematik dan energetik gitu, ya. Tapi diasumsikan. Dan energetik tidak bisa menggantikan kinematik, energetik tidak bisa menggantikan spasial dan numerik, ya. Seperti juga itu, aspek keindahan ini nggak bisa digantikan, nggak bisa dijajah, nggak bisa direduksi oleh aspek lain. Contoh, seni seringkali itu direduksi menjadi alat untuk meningkatkan gengsi. Nah, gengsi ini apa ya? Gengsi ini kan aspek sosial, betul ya, aspek sosial. Makanya orang punya istilah apa, pansos ya, panjat sosial. Panjat sosial nggak cuma dengan, nggak tahu apa ya, bergaul dengan orang keren gitu ya, nggak cuma itu, tapi mengkoleksi karya-karya yang dianggap keren pada zaman itu. Ya, contohnya kayak kalau pada zaman itu Picasso dianggap keren, ya lu koleksi Picasso. Tapi pada zaman Picasso nggak dianggap keren, misalnya pada saat Picasso masih muda, ya ada masa loh Picasso nggak dianggap keren kan? Waktu itu dia bakar sendiri lukisannya untuk menghangatkan badan di Paris yang dingin gitu, dan apa kayak pemanasnya nggak berfungsi karena dia nggak bayar, diputus terus dia kedinginan, dia bakar sendiri lukisannya. Bayangin ya, lukisannya Picasso dibakar untuk menghangatkan diri. Itu luar biasa kan? Ya karena waktu itu orang tidak menganggap keren mengkoleksi lukisannya Picasso gitu. Tapi ada zaman di mana lu punya lukisan Picasso di tembok, wih gila lu orang keren. Nah, tapi kalau dipandang seperti itu ya, berarti kita sedang mereduksi aspek estetik menjadi sekedar antek-antek, menjadi cuma sekedar alat untuk kita mencapai tujuan-tujuan sosial. Jadi hidup kita ini diobsesi sama aspek sosial. Dan diantaranya kita pakai aspek estetik. Kita juga bisa pakai aspek yang lain lah ya. Contohnya aspek pistik gitu ya. Aspek agama gitu. Jadi gue ke gereja, gue tampak saleh ya, supaya gue bisa pansos gitu ya. Jadi pansos nggak cuma lewat Picasso, bisa juga lewat Tuhan gitu ya. Jadi pansos lewat pistik. Nah itu orang Farisi biasanya kan begitu. So ya ini contoh dari reduksi ya. Atau seni dipromosikan, dikoleksi, dinikmati, bukan untuk pansos, tapi untuk mendapatkan keuntungan finansial. Ya ini kadang-kadang terjadi juga ya. Kayak orang beli lukisan itu kadang-kadang bukan boros duit sih sebenarnya ya. Beli lukisan itu kan nggak bisa cuman dibilang kayak, wah lu ngabisin duit berapa lu beli lukisan itu gitu ya.
800 juta lu beli buat beli kain gitu ya. Oh enggak, lu jangan lihat 800 juta, mahal gitu. Ya memang mahal, bukan 800 rupiah. Tapi lu harus lihatnya gini, lukisan ini gue koleksi 3 tahun, dari 800 juta, nanti kalau trennya naik, gue bisa jual 3 miliar, itu kan murah. Malah boros kalau gue nggak beli 800 juta itu. Gitu kan. Jadi itu dia melihat lukisan sebagai perpanjangan tangan atau sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan ekonomis dalam hal itu. Ya. Nah, problemnya adalah ketika lukisan itu direduksi ke dalam aspek yang lain selain estetik, aspek estetiknya itu menjadi mendem, menjadi muted, menjadi terbengkalai. Ya. Jadi lalu lukisan cuma dilihat sebagai alat buat pansos, atau lukisan cuma dipakai sebagai alat untuk dalam hal ini ibadah, ya. Mungkin abad pertengahan ada bisa jatuh ke sana, ya. Jadi lukisan itu hanya dibuat untuk physical aspek, atau lukisan dibuat hanya untuk memperkaya diri, gitu ya, cuma untuk laku dan jadi lebih kaya. Nah, ini ada sesuatu yang salah terjadi. Oke, so itu bagian saya menekankan bahwa lukisan itu punya domain sendiri. Lalu sekarang kita masuk kepada bagian yang lain, sisi satunya, yaitu lukisan itu, bukan lukisan, aspek estetik itu juga bergema. Jadi yang pertama tadi ngomongin soal eksklusivitas, iredusibilitas, ketidaktergantian dari aspek estetik. Pada bagian yang kedua ini adalah kita ngomongin tapi semua aspek dalam hidup manusia termasuk aspek estetik itu bergema ke semua aspek. Bergema. Contohnya, ada gema aspek estetik pada aspek sosial. Misalnya, menikah. Menikah ini kan ada dimensi sosialnya ya. Walaupun menikah ini juga ada dimensi etis ya. Tapi menikah ini juga bisa ada gemanya aspek estetik karena menikah ini bisa buruk, bisa indah. Betul ya? It's a beautiful marriage misalnya. Atau their marriage becoming ugly gitu. Atau relationship terus jadi ugly gitu. Ya, it's not pretty anymore. Nah, itu kenapa bahasanya seperti itu? Ya, bahasa estetik. Ya, karena ada gema itu. Atau mekanika Newton itu solusi yang elegan, ya, elegan, cantik, beautiful equation, ya, dan seterusnya. Kenapa gitu? Ini kan aspeknya analitik ya, teori kan analitik. Tapi kenapa kita bicara sesuatu yang estetis gitu? Atau dalam sejarah gereja, beberapa orang mengatakan kehidupan orang-orang suci, kehidupan orang-orang kudus itu adalah sesuatu yang indah. Ya, loh, ini kan kehidupan ya, kehidupan itu kan aspek biotis ya, atau mungkin kehidupan sosial ya, aspek sosial, atau mungkin kehidupan ibadah mereka, aspek pistik. Tapi kok bisa indah ya, tapi juga bisa buruk gitu ya. Nah itu, indah dan buruk. Kenapa ngomongnya indah dan buruk? Kan bukan ngomongin aspek estetiknya, iya, tapi aspek estetiknya itu ada gema pada aspek lain. Oke, aspek estetik, tapi intinya itu apa? Kernel meaning-nya itu apa ya? Aspek estetik itu kernel meaning-nya, nah di sini ada perbedaan pandangan antara Doyeweerd sama Calvin Searfeldt ya. Doyeweerd mengatakan ini kurang kaya sih ya. Masih agak-agak sederhana ya. Saya kira Searfeldt lebih oke, lebih kompleks di sana. Dia katakan kernel meaning daripada estetik itu keindahan ya. Tapi saya kira keindahan itu kan hanya salah satu daripada urusan yang dibicarakan di dalam estetika ya, keindahan. Saya kira lebih tepat saya akan memakai definisi daripada Searfeldt ya, bahwa kernel meaning daripada aspek estetik itu nuansa ya, nuansa. Nah, nuansa itu apa ya? Nuansa saya mengikuti definisinya KBBI, saya kira cukup tepat. Nuansa itu variasi atau perbedaan yang sangat halus ya. Jadi nuansa itu ya dibedakan dari perbedaan yang kasar atau perbedaan yang kayak menyolok banget ya. Kalau perbedaan menyolok diantaranya adalah perbedaan jenis. Contohnya kayak apa ya? Kayak kita ngomong TV sama piano itu ya. Beda jenis ya, beda banget lah kayak gitu ya. Tapi kalau perbedaan nuansa itu kayak apa ya? Kayak warna merah dengan warna pink gitu ya. Itu kan beda nuansa gitu. Perbedaan yang sangat halus atau kecil sekali.
Dan ini bisa mengenai apa macam-macam ya, warna, suara, kualitas, makna, dan sebagainya. Oke, jadi kehidupan estetik adalah baik karena merupakan bagian dari ciptaan Tuhan. Dan kehidupan estetik di situ adalah kehidupan yang mengolah nuansa, ya, mengolah nuansa. Jadi mengolah nuansa itu kayak apa ya? Saya kasih contoh konkretnya deh biar ini kebayangnya jelas gitu. Kayak kita itu bukan cuma ngomong misalnya apa, musiknya indah gitu. Kita nggak cuma ngomong indah. Seolah-olah ya kalau nggak indah ya buruk gitu. Enggak, tapi kita ngomongnya itu apa ya? Ya dengan berbagai nuansa gitu di dalamnya mengenai musik itu. Entahlah, soothing misalnya atau apa misalnya, energetic misalnya atau dynamic atau sedih banget misalnya atau hopeful atau ceria atau apapun lah gitu. Ya, jadi lebih ada kekayaan gradasi, kira-kira itu ya. Jadi nuansa itu kita ngomongin kekayaan gradasi tentang segala aspek, ya. Itu nuansa. Oke. Dan itu adalah baik karena merupakan bagian dari ciptaan Tuhan. Tetapi seni juga jatuh ya, selain dia baik, tapi dia adalah baik yang udah jatuh ya, yang udah tidak sebaik asalinya. Dan yang tidak sebaik asalinya ini mewujud dalam apa? Mewujud dalam ini. Dia menjadi sarana penyembahan berhala. Dia menjadi sarana pembengkakan ego misalnya. Dia menjadi sarana bully, sumber depresi dan apati, penipuan dan penindasan, marginalisasi dan juga pencitraan yang busuk. Ya. Contohnya, selera tinggi dalam seni. Misalnya pada fashion, lukisan, musik, fine dining, film, sastra dan seterusnya. Ini kan baik. Betul dong ya, lebih baik kita punya selera seni yang lebih bernuansa ketimbang selera seni yang kasar toh ya. Tetapi seringkali ini dipakai untuk menegaskan batas-batas kelas sosial dan bukan menjembataninya. Seringkali dipakai untuk menegaskan kamu kelas kambing, saya kelas atas gitu. Ya. Dipakai untuk mendirikan tembok dan bukan membangun jembatan. Sikap seperti, menjadi pertanyaan reflektif kita, sikap seperti apa yang terlatihkan ya, baik sengaja maupun tidak. Tapi ketika kamu terjun berenang-renang di dalam dunia yang melatih kamu untuk punya lebih banyak nuansa, bisa membedakan lebih banyak nuansa, entah itu nuansa dalam nada, dalam warna, dalam bentuk, dalam aroma, dalam rasa, dalam whatever, ruang dan segala macam. Waktu kamu makin berenang-renang di sana dan kamu mendapati lebih banyak nuansa, which is bagus ya. Bener kan ya, kamu belajar desain lama-lama makin bisa bedain kan desain yang seperti ini, seperti itu, seperti ini. Kamu belajar fotografi, kamu belajar musik, kamu belajar culinary arts, kamu belajar fashion, whatever. Kamu makin bisa membedakan gitu. Dan itu bagus, definitely. Tapi itu juga melatihkan sesuatu yang bukan hanya bagus. Ada sesuatu yang di luar bagus juga. Yang makin kamu itu mengerti, misalnya ya, kopi itu dulunya ngertinya cuma kopi itu pahit sama manis gitu. Terus lama-lama kamu ngerti kopi itu ada pahit yang keasam-asaman, ada pahit yang ada, ya apa tadi saya bilang, pahit yang keasam-asaman, ada pahit yang keasam-asamannya kayak jeruk, yang keasam-asamannya kayak asam Jawa, ada yang keasam-asamannya kayak anggur, ada yang keasam-asamannya kayak entahlah apa yang lagi gitu. Ada yang wanginya itu kayak tembakau, ada yang kayak coklat, ada yang kayak tanah, ada yang kayak nggak tahu buah berry misalnya atau apapun. Nah, makin kamu bisa membedakan 1001 macam nuansa dari kopi, tentu itu baik. Tetapi juga menyuburkan suatu hal yang lain. Nah, hal yang lain itu kita dapati pada mahasiswa seni, kurator, kritikus, penikmat dan seterusnya. Dan hal yang lain itu mungkin adalah ini. Snobbery, ya snobbery. Atau di sisi yang lain, insecurity. Yaitu tergantung kamu ada di mana ya. Kalau in power mungkin penyakit kamu tergoda untuk ini ya menjadi snob. Kalau kamu merasa power kamu agak kurang gitu. Stripnya udah mulai berkurang gitu ya, kalau main game gitu. Insecure gitu. Tergantung ketemu siapa gitu. Tanyakan pendapat para model anoreksik yang insecure.
para seniman muda yang frustrasi karena tidak kunjung terekspos atau mendapat penilaian buruk dari kritikus, dan para aktris setelah mereka lewat umur 30. Ya, kamu akan mendapatkan hint kira-kira sisi gelap dari bisnis nuansa ini apa. Dan di situ kita kemudian bertanya ya, apa ada tempat untuk explore dan belajar secara aman tanpa menjadi superficial, of course, karena kayak kalau terlalu banyak tembok penjaganya ya safety net-nya, maka bisa menjadi superficial juga, tanpa menjadi itu ya. Apakah ada tempat untuk kamu bisa explore dan belajar menjadi norak ya, jadi belajar dan beresiko menjadi tidak cool ya, tidak keren. Dan ini penting supaya apa? Supaya eksplorasi nuansa ini tidak dibajak oleh aspek-aspek yang lain. Seperti contohnya kalau kita ngomong soal snobbery sama insecurity ya. Definitely di sana yang dominan itu adalah aspek sosial ya, penerimaan sosial. Padahal ini adalah mengenai seni ya, tapi seni kok kenapa aspek sosial itu bisa mendominasi ya. Jadi ada pembajakan dari entah itu kehendak berkuasa, hasrat untuk dikagumi, atau kekhawatiran akan menolakkan. Ya, kita lihat kayak para seniman itu sangat rentan sama ini belakangan ya, cancel culture gitu. Jadi mereka takut di cancel. Nah itu sesuatu yang saya kira adanya perembesan dari aspek sosial yang kemudian mendominasi, menjajah ya, aspek estetik. Contoh yang lain ya, jika orang itu aspek estetiknya nggak berkembang, jadi nuansanya dia nggak bisa bedakan, maka dia hanya bisa membuli secara kasar ya, dan ini cenderung kurang efektif, tidak menusuknya sampai ke dalam. Tapi bully yang dilakukan dengan artistik dan dengan kejam, dia sadar nuansa ya, bisa cukup efektif untuk membuat beberapa orang itu depresi, bahkan sampai bunuh diri ya. Itu hanya bisa dilakukan kalau kamu cukup artistik dalam bully. Lalu tadi saya udah bahas berarti penciptaan, kejatuhan, lalu sekarang kita masuk pada penebusan ya. Jadi pertanyaan adalah bagaimana Injil Yesus yang dipercaya oleh komunitas Kristen itu relevan bagi penyediaan ruang belajar itu ya, dan ruang ekspresi seni itu dalam keseharian hidup manusia. Yesus sudah bangkit, ini pengakuan iman yang kuno sekali, ya, sangat primitif. Yesus sudah bangkit, dan itu berarti Mesias sudah datang, yang ditunggu-tunggu sama orang Israel. Itu berarti pemerintahan Allah sudah tiba, tapi apa artinya itu bagi kehidupan estetik manusia? Nah, kita masuk pada bagian yang kedua ya, memahami seni dari narasi Injil pada bagian penebusan dan konsumasi. Dan pertanyaannya adalah ini, jika kita percaya bahwa di dalam Yesus, kerajaan Allah telah datang memberikan pengharapan pada segenap makhluk, maka, dan menimbulkan pengharapan akan kembalinya kemuliaan ya, atau splendor itu ke dalam segala ciptaan. Konsekuensinya apa ya pada keindahan seni, seniman, dan apresiasinya? Dan pertanyaan yang keempat, jika kita percaya bahwa Tuhan akan datang kembali, ini sesuatu yang lain ya, karena lain dari poin ketiga, karena dalam Pauline eskatologi itu dibagi dua, eskatologi yang versinya orang Yahudi, yaitu eskatologi itu Tuhan, harinya Tuhan datang, ya sudah selesai, ya harinya Tuhan datang itu sudah all in semuanya. Lalu dalam eskatologinya Paulus itu harinya Tuhan datang itu ternyata datang dalam dua tahap ya, itu eskatologi versi Paulus, yaitu Tuhan datang di dalam Yesus kali pertama, mendirikan kerajaan Allah, lalu Tuhan akan datang kembali sebagai hakim, Yesus yang datang sebagai hakim dan akan melenyapkan kejahatan, air mata, dan semuanya menjadi baru secara total. Ya. Kerajaan Allah berdiri 100% di bumi. Nah itu yang belum datang, ya. Jadi already and not yet itu kan. Nah pertanyaan yang ketiga itu sehubungan dengan kerajaan Allah yang sudah datang. Yang keempat itu mengenai kerajaan Allah yang masih belum datang. Ya. Jadi pertanyaan keempat, jika kita percaya bahwa Tuhan akan datang kembali, menggenapkan kemenangannya secara penuh, bagaimana itu membuat perbedaan pada cara kita melihat keindahan seni, si seniman, dan apresiasinya.
Dan di sini saya akan mengutip dari Hans Rockmacher ya, Art Needs No Justification. Dia bilang, all too often people say to artists, to be an artist is fine if your art can be used for evangelism. Jadi kesenian sebagai subset, sebagai means, sebagai bagian yang direduksi oleh mystical aspect ya. And art has often become a tool for evangelism. But let's be precise, as such there is nothing against this, but we must be aware that art cannot be used to show the validity of Christianity. It should rather be the reverse ya. Jadi seni itu nggak bisa menjadi alat untuk membuktikan Kristen itu benar gitu, Kristen itu valid gitu. Atau sekedar menjadi kayak kata kuncinya sekedar ya, bukan berarti nggak boleh, tapi kalau sekedar, nah itu ada yang salah dengan itu. Alat untuk menginjili gitu. Bukan berarti seni nggak boleh jadi alat untuk menginjili ya, tapi kalau sekedar fungsinya seni jadi itu, nah itu ada yang salah dengan itu. Dia lanjutkan, Christianity is true, things and actions and human endeavor only get their meaning from their relationship to God. If Christ came to make us human, the humanity and the reality of art find their foundation in Him. Jadi, jika kekristenan itu benar, maka segala yang ada dalam hidup manusia lah ya, tindakannya, segala usahanya, segala sesuatu dalam hidupnya, itu hanya berarti dalam relasinya dengan Tuhan. Dengan demikian, Kristus itu datang untuk membuat kita menjadi manusia, dan kemanusiaan kita itu sebagian tercermin di dalam cara kita membedakan, cara kita mengekspresikan perbedaan nuansa. Ya, dalam hal ini kita bikin karya seni, ya, reality of art, atau kita mengapresiasi karya seni, atau kita melihat dunia melalui karya seni, seperti kita sering misalnya memakai alusi-alusi dari cerita-cerita klasik kita ya, kayak allusion dari cerita klasik di zaman kita apa ya, cerita Alkitab definitely ya. Kita pakai cerita klasik dari pewayangan, kita pakai cerita klasik dari kanon seni barat ya. Lalu kita pakai itu dalam percakapan kita kan. Kita misalnya kayak suka ngomong ya kita mungkin perlu untuk membebaskan diri dari perbudakan Mesir gitu. Tapi yang ngomong bukan Mesir gitu ya, tapi ngomongin soal perbudakan dalam satu tempat kerja yang mengeksploitasi kita misalnya. Nah itu ketika kita ngomong soal membebaskan diri dari Mesir, nah itu kita sudah sedang memakai satu karya seni, dalam hal ini cerita di dalam Torah ya mengenai pembebasan orang Israel dari Mesir, untuk kita meneropong keadaan hidup kita yang aktual pada hari ini ya. Dan di sini kita melihat bahwa realitas seni itu hanya bisa ditemukan dasarnya di dalam Kristus. Jadi seni tidak boleh digunakan untuk berkhotbah ya. Dalam hal ini saya kira kita perlu menekankan soal hanya itu ya, hanya. Jadi kalau tujuannya itu berkhotbah lalu seni hanya dipakai, ya itu adalah sesuatu degradasi ya. Walaupun itu bisa menolong ya. Jadi kalau itu menolong ya puji Tuhan ya, tapi itu bukan fungsinya seni sebetulnya. Yet there is another way that art can be or is meaningful. Dan itu nanti merujuk kepada cara memakai seni itu adalah untuk lingkup estetik itu sendiri. Untuk fungsi-fungsi estetik. Dan lewat cara itu nanti kemudian kita bisa menghadirkan misalnya kerajaan Allah, kita menghadirkan pengampunan dari Tuhan, kita menghadirkan pengalaman bersama dengan Tuhan, dan seterusnya. Jadi intinya adalah sebagaimana aspek estetik tidak dapat direduksi menjadi aspek ekonomi misalnya, nggak bisa direduksi menjadi aspek sosial. Demikian aspek estetik juga nggak bisa direduksi menjadi aspek mystical gitu. Tapi bukan berarti bahwa kalau kita melayankan Injil atau pengharapan Injil melalui aspek estetik, Tuhan tidak dimuliakan, bukan berarti itu ya. Karena Tuhan dimuliakan kan lewat berbagai aspek, bukan hanya aspek
ibadah ya, tapi juga berbagai aspek gitu. Nah, khususnya di sini adalah humanitas dan realitas seni yang dicari dasarnya atau didasarkan kepada Kristus ya. Maka di situ akan kemudian terpancar juga kemuliaan Tuhan lewat seni. Dengan cara yang tentu berbeda dengan kalau itu lewat aspek analitik misalnya. Kalau kita bicara aspek analitik contohnya ya, kita bicara mengenai daya menjelaskan, kita bicara mengenai benar salahnya, kita bicara mengenai akuntabilitas metodisnya. Tetapi kalau kita bicara mengenai seni kan nggak bisa gitu ya. Kita bicara mengenai seni, kita nggak bicara mengenai akurasi data sejarahnya misalnya, dan seterusnya. Kita nggak ngomong soal akurasi warnanya even ya, dan seterusnya, secara numerik. Tapi kita ngomong mengenai daya-daya daripada seni itu bikin kita bisa melihat lebih banyak, bikin kita bisa melihat nuansa lebih banyak, menyadari posibilitas yang tadinya kita tidak sadari. Ya, itu tujuan dari seni. Dan tujuan dari seni yang kemudian didasarkan pada Yesus, nah ini nanti kita akan lihat, menghasilkan sesuatu yang nggak bisa dihasilkan di luar dari Injil. Ya. Tapi saya kembali lagi ke poin yang tadi ya. Jadi kesimpulannya seni itu bukan sekedar alat untuk berkhotbah, karena untuk itu ada medium lain yang lebih cocok ya. Ada medium lain selain pada seni ya. Mungkin prosa ya. Dan reduksi seni ke dalam tujuan-tujuan di luar seni itu kita bisa temukan pada kesenian-kesenian propaganda, ya tentu kesenian dalam tanda kutip. Karena kesenian propaganda ya bukan kesenian lah ya. Itu bentuk yang sudah mati boleh dikatakan. Contohnya karya propaganda pada zaman Hitler, zaman Mao, Stalin, Kim, atau pada konteks Indonesia ya, pada zaman pendudukan Jepang. Kan Jepang juga memakai propaganda lewat karya-karya ini ya, seni poster misalnya. Atau lagu-lagu ya, dan seterusnya. Apa yang salah dengan itu? Mungkin kamu masih ingat 1-2 lagu propaganda gitu ya. Propaganda zaman Jepang, propaganda zaman Orba gitu ya, propaganda. Kamu tahu lah ya propaganda ya. Ada satu tujuan politis tertentu sudah kita mengerti, kita sudah tetapkan ini gua mau capai. Lalu gua pakai kesenian gitu. Keseniannya bisa macam-macam ya, seni baju gitu ya, seni musik, film, lukisan, you name it gitu. Ingin dicapai lewat seni. Coba kamu ingat-ingat itu. Dan kamu sekarang, kamu rasa itu seni yang bagus gak sih? Seni propaganda. Seni yang bagus gak? Kalau kamu katakan gak bagus, kenapa gak bagus? Oke. Seni apa yang bagus, seni apa yang gak bagus? Kriteria seni bagus dan gak bagus itu apa sih? Bagus kalau gimana, gak bagus kalau gimana? Seni itu gak bagus kalau gimana sih? Kira-kira ada yang mau diskusi? Ya? Dikondisikan untuk? Ya. Untuk sesuatu yang lain daripada aspek estetika gitu ya. Misalnya kayak dikondisikan untuk laku misalnya gitu ya. Oh lagi musim begini nih, lukisan nih, gue bikin yang kayak gini, biar laku gitu kan ya. Biar dapat duit banyak gitu. Nah itu jadi gak bagus karena seni itu masa untuk cari duit doang, walaupun seni menghasilkan duit sih. Tapi kalau fokusnya untuk cari duit jadi melenceng fokusnya gitu ya. Ya. Tapi itu nggak setiap tujuan lah ya. Kalau tujuannya kesenian itu sendiri ya oke gitu kan. Ya oke. Nah tapi kalau kita bicara mengenai kriteria seni ya, seni yang bagus. Seringkali itu kita punya kesalahan ya. Ini saya kasih contoh yang populer aja. Kita suka pakai kriterianya itu adalah apa ya saya bisa katakan ya. Kriteria ini biotik. Kriteria biotik kemudian itu mereduksi sehingga hilang estetik. Contohnya, musik yang bagus itu musik yang enak. Enak itu apa sih? Apa itu enak? Ini kan kriteria yang salah ya. Musik yang bagus kan bukan musik yang enak lah ya. Ya benar-benar lah ya. Masa bagus enggaknya ditentukan dari enak apa enggak enak. Kan walaupun juga bukan yang enggak enak gitu ya. Maksudnya kayak
Lagu yang gak enak pasti bagus kan? Bukan begitu ya. Tapi lagu yang bagus itu ya gak bisa diukur dari dia itu enak apa gak enak kan gitu. Ya. Nah, tapi kenapa? Kenapa begitu? Karena enak sama gak enak itu kan domain apa sih? Biotik ya. Pengalaman kamu sebagai makhluk hidup gitu. Ya. Nah itu bagus ya, karena domain biotik itu juga penentuan Tuhan kan, manusia itu punya domain biotik. Tapi ketika itu dipakai untuk menakar estetik, nah aspek estetiknya jadi terjajah gitu. Jadi luput. Orang jadi gak kepikir soal itu, orang jadi gak ngembangin itu gitu. Ya. Contoh yang lain, kalau propaganda ya seni propaganda jeleknya di mana? Seni propaganda jeleknya di sini. Karena takaran bagus enggaknya seni propaganda itu bukan apakah si karya seni itu bikin kamu bisa lihat lebih banyak dalam realitas, tapi bikin kamu ngelihat seperti yang si propagandis kepingin kamu melihat, kan itu. Bukan lebih banyak, bukan lebih tinggi, bukan lebih dalam, bukan lebih limpah, bukan lebih tepat, bukan lebih jernih, tapi lebih seperti yang propagandisnya kepengen kamu melihat. Alias itu kan lebih sempit ya. Misalnya kayak seni propaganda Jepang, anti barat, itu dirancang untuk bikin pemirsa entahlah drama radio, komik, apapun, pertunjukan wayang, apapun ya. Jepang dulu bikin berbagai kesenian propaganda. Asalkan si pemirsa itu benci sama orang bule, cukup itu. Ya, dia nggak pedulilah cara bikinnya gimana. Pokoknya seni ini si penonton masuk, dia kondisinya gimana, waktu keluar gimana, waktu ditaker, tingkat kebenciannya terhadap orang bule itu kalau meningkat, sukses si senimannya. Ya, sama seperti inilah. Kalau ditaker isi dompetnya si seniman sebelum dan sesudah pameran, itu sebelum pameran isi dompetnya 10 juta. Setelah pameran 10 juta dolar gitu ya. 10 juta rupiah gitu ya. Terus jadi 10 juta dolar gitu. Sukses itu si senimannya gitu ya. Tapi itu kan kriteria yang keliru. Kenapa? Karena seharusnya kriteria yang benar adalah ini. Sebelum dan sesudah karya seni itu ada dalam dunia, orang yang memirsa karya seni itu jadi bisa ngelihat hal yang tadinya dia nggak lihat. Jadi bisa ngerasa yang tadinya dia nggak ngerasa. Jadi bisa bersyukur sama hal yang tadinya dia nggak bersyukur. Jadi bisa tahu ada posibilitas ini yang sebelumnya dia nggak tahu ada itu. Itu karya seni yang sukses. Tapi propaganda nggak begitu. Propaganda menyempitkan pandangan. Seni harusnya meluaskan, mendalamkan, meninggikan, melebarkan, dan lihat lebih banyak kompleksitas. Kompleksitasnya apa? Bukan hanya kanan, bukan juga hanya kiri, bukan hanya yang di atas bumi, tapi yang di bawah bumi. Kalian tahu lah saya elut kemana. Bukan hanya ke depan tapi juga ke belakang. Bukan hanya di dalam diri tapi juga di luar diri. Dan juga di dalam diri orang lain. Bukan hanya apa yang dilihatnya selama ini tapi juga apa yang bisa dilihat. Tapi tidak dilihat. Bukan hanya yang sudah ada tapi juga yang belum ada. Kalau karya seni bisa bikin kamu mengalami itu. Mengalami transformasi itu karya seni yang bagus. Seni itu menolong orang melihat lebih nyata, lebih banyak, lebih bermakna. Jika dia bisa melakukan fungsi ini dengan baik, seni itu mendorong lebih banyak ucapan syukur, kekaguman, perasaan bergantung. Schleiermacher bilang itu penting banget ya, perasaan bergantung kepada Tuhan. Hormat akan Tuhan, cinta kepada Tuhan, cinta kepada sesama. Kesadaran akan kejahatan, tapi juga pengharapan akan penebusan dan konsumasi yang lebih nyata terasa. Karena seni menajamkan hati dan indera manusia. Nah ini seni yang bagus. Bisa mata lu lebih melek. Tapi mata lu lebih melek gak tentu lebih enak. Makanya kayak lagu yang bagus tuh enak. Keliru. Lagu yang bagus bikin lu lebih melek. Waktu lu melek bisa lebih gak enak, bisa lebih enak. Itu bukan terlalu penting. Tapi lu lebih banyak lihat. Biasanya lebih sedih sih. Makanya banyak seniman depresi ya. Karena itu. Lewat lukisan, puisi, narasi, khotbah, musik, arsitektur, patung, dan macam-macam karya seni lain. Ya, karena ini semua punya dimensi seninya ya. Termasuk khotbah ya, khotbah itu bisa artistik kan ya. Setiap khotbah ada sisi artistiknya lah ya. Walaupun gak semuanya itu ya artistik.
Macam-macam karya seni ini membuat orang lain bisa mengalami nuansa sukacita. Jadi bukan cuma saya bersukacita gitu, tapi apa ya, sukacita itu nuansanya kayak apa ya? Ada beda antara exuberant, joy, nggak tahu apa. Kamu gladness itu kan beda lagi ya, grateful itu kan lain lagi. Jadi ada nuance gitu. Kamu bisa mengalami nuansa sukacita, tapi juga nuansa kesedihan. Grief itu kan beda sama sad, beda sama apa, nggak tahu apa depressed gitu kali ya, atau apapun. Bitterness misalnya, beda kan. Frustrasi, ya perasaan frustrasi. Kan frustrasi ada banyak nuansa dalam bahasa kayak stuck atau apa, getting nowhere, at the bottom atau apapun gitu. Kemarahan, putus asa, pengharapan, kelegaan dan yang lain-lain. Kalau kamu bisa mengalami itu lebih banyak dalam nuansanya dibandingkan sebelum kamu mengalami karya seni itu. Misalnya sebelum lihat pameran foto itu gitu ya. Dan sesudahnya. Sebelum masuk ke museum itu dan sesudahnya gitu ya. Sebelum dengerin konser itu dan sesudahnya. Sebelum lihat puisi itu dan sesudahnya. Sebelum lihat lukisan itu dan sesudahnya. Sebelum lihat film itu dan sesudahnya. You name it. Sebelum makan makanan itu dan sesudahnya maybe. Kalau karya seni itu bikin kamu bisa lebih lihat, lebih ngerasain, nah itu bagus. Ya, khususnya kalau dibandingkan dengan penjelasan yang just prosaik ya. Prosaik itu kayak dijelasin gitu. Contohnya ini saya kasih contoh langsung. Penjelasan prosaik itu kayak gini, Tuhan itu maha besar, manusia itu kecil. Ini informasi yang betul kan ya. Tuhan itu besar, manusia itu kecil. Udah. Seharusnya penulis Mazmur 8 tuh menghemat tinta aja. Tinta mahal ya, papirus juga mahal. Ngapain dia nulisnya begini? Dan ini nggak selesai ya, ini belum selesai. Masih ada yang saya potong kan, ini bagian tengahnya aja gitu. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga kau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Ini semua kan intinya ya gini aja ya. Tapi beda gak sih? Kamu baca ini, informasinya dapat dengan kamu baca ini. Apa bedanya? Yang ini kamu mengalami, yang ini kamu mengetahui. Kenapa perlu mengalami? Soalnya kamu perlu berubah, dan kamu berubah nggak bisa cuma dengan mengetahui. Sokrates salah. Karena Sokrates kan bilangnya kayak, orang itu kenapa sih mengambil keputusan yang salah gitu ya? Kenapa dia bodoh gitu ya? Kenapa dia jahat? Karena dia nggak tahu. Kasih tahu, nanti dia berubah gitu. Manusia kan nggak cukup dikasih tahu gitu ya. Kebanyakan orang tuh udah tahu lah ya. Ngerokok itu nggak bagus. Ya semua perokok tahu lah ngerokok nggak bagus. Siapa sih yang nggak tahu? Ya. Tapi manusia tuh untuk berubah itu nggak bisa just dikasih tahu sih. Bahkan nggak perlu kadang-kadang karena dia udah tahu. Tapi dia perlu mengalami. Ya bedanya adalah itu ya. Yang satu kasih informasi, yang satu menghadirkan pengalaman batin lewat kata-kata. Dan lewat kata-kata itu kita mengalami ini, aroma. Kita mengalami rasa, kita mengalami tonalitas, melodi, tekstur, ruang. Itu semua menjadi medium kita mengalami ini, anamnesis. Apa itu anamnesis? Saya bahas minggu kemarin. Kita menghadirkan kembali yang sudah lewat. Dan kita menghadirkan pada masa kini yang belum datang. Anamnesis. Tapi anamnesis apa ya? Propaganda menghasilkan anamnesis yang beracun ya. Beracun, karena kita memotong realitas gitu. Pokoknya lu memihak Jepang gitu. Selesai gitu. Pokoknya lu bikin benci sama, nggak tahu, Ukraina, atau lu benci sama Rusia, atau lu benci Amerika, atau lu benci Barat, atau lu benci Timur, whatever. Tapi anamnesis yang bagus ya, yang sehat, itu menghadirkan kembali kenyataan sepenuh-penuhnya. Kenyataan seutuh-utuhnya. Baik kamu suka maupun tidak, baik itu enak atau tidak enak, tapi seutuh-utuhnya. Dalam segala nuansanya, dalam segala kekayaan nuansanya. Dan kalau itu kita kemudian terapkan kepada Injil, karena Injil juga bagian daripada realitasnya, khususnya
Anamnesis ini kan berhubungan dengan ini ya, kalau di dalam Katolik itu dengan perjamuan kudus ya. Kita akan menghadirkan Tuhan sendiri. Kita menghadirkan Tuhan sendiri. Di dalam kekinian kita akan mengecap Dia, kita mengalami Dia. Kita mengalami pengampunan dari Tuhan, kita mengalami pengharapan akan datangnya Tuhan dalam situasi kita. Dan saya kira itu akan sangat powerful sih. Itu akan sangat powerful. Walaupun kita tidak mengerti ya. Walaupun kita nggak bisa mengerti. Karena memang iman kita ini kan misteri. Misteri iman kita gitu. Bukan sesuatu yang kita mengerti. Jadi saya kira itu di situ bedanya sama Socrates ya. Kalau Socrates kan kayak semuanya bergantung lu lah. Makanya kalau ada sesuatu yang nggak beres ya karena lu bodoh atau lemah, dua itu aja. Kalau lu bodoh ya dikasih tahu gitu ya. Kalau lu lemah ya dibantuin paling gitu. Tapi ini kita ini lebih kompleks daripada sekadar bodoh atau lemah gitu kan. Kita ini mati gitu. Kalau diagnosanya Alkitab ya, kita ini mati. Obatnya apa? Obatnya bukan pengetahuan yang benar. Obatnya juga bukan sekedar kekuatan per se gitu ya, tapi obatnya ditolong sama pihak yang lain. Dalam hal ini dihidupkan, diberikan kekuatan. Dan untuk itu ya kita perlu lebih dari pengetahuan, kita perlu ini, pengalaman. Dan pengalaman itu dihadirkan oleh apa? Ini panggilan untuk ini, seniman. Ya, seniman. Seniman bisa dipakai Tuhan untuk menghadirkan pengalaman yang lebih utuh. Pengalaman apa itu? Ya tinggal dikonekin aja. Bagian dari pengalaman, bagian dari sejarah adalah ini. Tuhan sudah datang dalam Yesus. Ya, kira-kira itu pasti banyak yang bisa dan perlu di-unpack, karena ini cuma tulang-tulangnya aja. Untuk ini kalian boleh bertanya. Pendasarannya kan sama kristologis gitu ya. Saya agak kurang jelas aja, maksudnya ini so indirect dalam pengertian karena Yesus jadi manusia. Terus kita melalui pengalaman estetis jadi lebih manusia. Maksudnya ya oke, Yesus manusia, kita manusia gitu ya. Tapi ada ini enggak ya, apa itu penjelasan lebih connected gitu ya sama kristologi. Tadi kan diangkatnya ke arah kristologi ya, at least. Maksudnya bukan ke teologi ciptaan, bisa juga kan ke sana sebetulnya gitu ya. Tapi kan itu explicitly kristologis kan tadi ngomongnya gitu ya. Maksudnya dalam hal apa gitu ya. Atau mungkin pertanyaan lain, ada nggak di Alkitab yang Yesus sendiri as manusia, dia ada pengalaman kekayaan nuansa atau apa gitu, yang jadi kita bisa lebih menyerupai Yesus atau gimana gitu, maksudnya dengan kedalaman pengalaman nuansa itu misalnya. Oke, ya. Lebih ke arah konkretnya ya. Konkretnya apa sih yang dikerjakan Yesus bagi kita? Dan konkretnya kan kayak mikro-mikronya gitu ya, pengampunan, pendamaian, sehingga kita bisa integrate masa lalu kita dengan aktualitas kita hari ini dan juga pengharapan ke depan yang belum ada. Lalu saya juga tadi ada mention soal perjamuan kudus misalnya. Itu kan juga konkret ya, kayak ada anggur, ada rotinya, ada penampakan visualnya, ada orang-orang lain. Dan itu semua kita kerjakan untuk mengingat akan Yesus gitu. Bukan mengingat akan penciptaan gitu ya, bukan mengingat akan konsumasi atau ya konsumasi juga sih sebagian. Tapi khususnya mengingat akan person Yesus gitu kan. Dan di dalam Yesus itu kan kita terus kemudian jadi bisa dengan berani melek terhadap kenyataan kemanusiaan kita. Karena otherwise kita nggak berani karena terlalu busuk gitu. Misalnya diantaranya. Atau terlalu muluk gitu. Kan antara dua itu lah ya. Kayak manusia tuh kayak gini loh. Gue nggak berani gitu. Kayak buset sebusuk itu. Enggak lah, gue nggak sebusuk itu gitu. Kayak orang humanis nggak pernah mau sudi lah mengakui sampai ke sana gitu. Terlalu perih gitu. Atau kalaupun mau terus akhirnya ya depresif gitu. Ya udah, nothing really matters gitu. Nihilis, terus akhirnya ya udah lo bunuh diri aja kayak Joker gitu kan. Jadi ayunannya di situ. Tapi kita berani meleknya tapi hopeful gitu. Karena yang kita lihat kemanusiaan sejati itu Yesus gitu kan. Dan itu masa depan kita gitu. That's our future gitu. Kita bisa menjadi seperti Yesus. So dalam sense itu sih. Tapi integrate dengan karya seni ya jadinya itu kali ya. Kayak memperluas
eh, penggunaan, tapi ini jadi kayak reduksi, pasti bukan reduksi sih, karya seni untuk kita menghidupi iman kita gitu. Jadi kayak untuk nurturing iman kita kan ada lebih daripada sekedar kita dikasih informasi gitu kan. Dan biasanya kita dalam tradisi Protestan itu kan sangat fokus pada aspek verbal, logikal, fokusnya di mimbarnya di tengah gitu kan, mimbarnya di tengah. So memang lebih banyak aspek analitiknya ya, tapi aspek estetiknya agak kurang gitu. Ya itu mungkin lebih banyak dipraktikkan di sebelum Protestan gitu kan, entah Ortodoks entah Katolik gitu. Nah mungkin lebih ke sana sih. Tapi tentu ini bukan berarti kayak pakai seni buat penginjilan, bukan sih. Itu agak beda. Itu lebih kayak propaganda kalau itu. Tapi lebih kayak ada aspek lain di luar analitik loh gitu. Lu bisa bertumbuh di luar sekedar ngikutin seminar lagi kayak gitu. Walaupun seminar ya penting ya. Tapi kayak tapi itu in fact memang operatif lah ya. Orang bisa terbentuk, tersentuh, teringat akan Yesus kan juga lewat melodi, lewat aroma. Nenek gua yang Kristen misalnya, nenek gua nggak Kristen sih. Oh Kristen sebelum dia mati. Tapi waktu dia masak enggak sih. Tapi anyway, maksudnya kayak gini. Aroma itu kan kayak kuat banget ya. Lu ingat aroma tertentu, rasa di lidah tertentu yang berasal dari cinta kasih dan kebaikan hati dari seseorang. Dan itu kan kayak bisa apa ya saya bilang ya, bisa mentubuh dagingkan firman lah gitu in a way. Mungkin lebih ke arah situ gitu. Walaupun tentu bukan kayak mengklaim bubur ayamnya itu sama dengan perjamuan kudus ya enggak gitu kan. Tapi ya semacam itu deh kayak, enggak tahu saya ngomongnya belepotan. Nah ini kita bisa luaskan pada arsitektur gitu. Ada arsitektur tertentu yang angkuh kan. Angkuh, arogan, eksklusif. Misalnya kita bisa ngomong soal jembatan-jembatan rendah antara, saya lupa Long Island sama mana beach gitu. Saya agak lupa, saya pernah baca di satu tempat. Ada pantai tertentu yang arsitek tata kota di kota itu, saya lupa itu di kota mana, di Amerika. Arsiteknya itu rasis. Dan dia tahu persis bahwa orang-orang kulit berwarna yang dia tidak mau untuk mengotori pantai, tempat di mana orang-orang proper biasanya berkumpul di musim panas. Dia tahu caranya supaya mencegah hal itu tanpa dituduh rasis, tanpa kemudian kayak dia di demo dan segala macam. Caranya adalah dia ngerancang sebuah kota di mana jembatan penyeberangan kaki itu rendah. Jadi mobil sedan bisa lewat, bis pas-pasan. Resiko nyangkut. Dan orang kulit berwarna pakai bis, orang kulit putih pakai sedan. Pada saat itu, kalau sekarang enggak. Kalau nggak salah jembatannya udah dibongkar semua sekarang. Orang kulit putih sekarang kan nggak naik sedan gitu ya. Maksudnya ya nggak semua naik sedan. Kadang naik SUV yang tinggi gitu. Jadi nyangkut juga gitu. Jadi itu tata kotanya memang dirancang begitu dan orang curiga banget. Ini ada fungsinya nih. Fungsinya segregatif secara sosial gitu. Dengan cara yang halus. Dan ya arsitektur itu bisa menghadirkan shalom, bisa juga enggak. Di antaranya itu. Dan kita bisa luaskan banyak lah ya. Desain mobil, pakaian, you name it gitu. Gereja maybe. Dan seterusnya. Lewat karya-karya seni, di mana kita kan manusia diberikan satu kemampuan untuk menikmatinya. Untuk makannya kalau di wewangian gitu kan. Kalau di musik itu kan kita bisa mengapresiasi melodinya, liriknya dan sebagainya. Mungkin itu juga sarana yang Tuhan berikan kepada manusia gitu di dalam menikmati Tuhan gitu ya. Menikmati Tuhan itu satu sarana juga. Kalau kita
berandai-andai seandainya enggak ada itu, mungkin jadi pertanyaan juga gitu. Bagaimana kita, ya enggak landasannya hanya seni ya, banyak hal. Maksudnya salah satu melalui seni, melalui pendengaran kita akan khotbah, melalui puji-pujian ketika kita nyanyi, liriknya, melodinya, kemudian juga mungkin melalui lukisan-lukisan yang menggambarkan cerita-cerita menjadi begitu hidup, yang sebelumnya kan hanya dalam bentuk kalimat. Nah itu diaktualisasikan melalui satu lukisan dan terdramatisasikanlah semangat ataupun kredo, katakanlah kalau bisa dibilang kredo ya, yang ada di dalam Alkitab gitu. Kurang lebih menurut saya gitu. Gimana Pak Yadi gitu? Ya, jadi maksudnya kayak kita ini nggak pernah ketemu sama informasi murni juga sih. Kita nggak pernah ketemu sama logika murni gitu. Kita nggak pernah sih. Kita selalu menjumpai segala sesuatu dalam suatu bentuk konkret kan ya. Dan bentuk konkret itu sudah semua aspek gitu. Jadi satu gitu. Jadi kayak, let's say kayak 1 tambah 1 sama dengan 2, itu saja bukan hanya murni aspek numerik kan. Tapi ada aspek bahasa kan. Saya ngomong 1, SATU. Dan saya ngomong satunya dengan nada tertentu misalnya. Dan saya pakai dalam konteks sosial tertentu, 1 tambah 1 sama dengan 2. Dan mencapai efek perlokutif yang tentu bukan sekedar kayak kasih informasi 1 tambah 1 sama dengan berapa kan gitu. Dan seterusnya. So ini ya tentu dalam kekonkretannya segala sesuatu dalam hidup kita itu mencakup semua aspek sih. Ya, jadi kayak sebuah persamaan bisa indah, bisa buruk gitu ya. Selain bisa tepat, bisa nggak tepat. Tapi kalau persamaan matematis kayaknya bagus enggaknya itu terutama dihitung dari tepat nggak tepatnya gitu. Tapi kalau karya seni dihitung dari seberapa dia memberdayakan orang, memampukan orang bisa lihat nuansa, bisa lihat kehalusan-kehalusan dari realitas keseluruhannya. Lebih ke sana. Dan kalau kita explore ini, kita kaitkan dengan aspek kesenian di dalam penyajian Injil gitu. Wow, kita bisa explore banyak hal kan gitu. Bukan cuma dalam hal-hal yang tipikal kayak kalau kita lagi bikin drama Kristen atau kalau lagi bikin lagu Kristen, nggak cuma kayak gitu. Tapi kayak kan pengejawantahan Injil kan bisa banyak gitu. Dalam undang-undang misalnya. Walaupun ya undang-undang negara sih agak chances-nya kecil ya. Karena kayak negara yang populasinya Kristen semua kayaknya nggak ada lah ya. Tapi mungkin tata gereja misalnya gitu ya. Undang-undang kan nggak cuma negara, tata gereja misalnya. Dan seterusnya. So, aspek estetiknya itu kalau kita pikirkan itu bisa banyak hal terbuka gitu. Ya. Jadi intinya itu adalah bagaimana bikin orang lihat. Bukan cuma kayak dikasih tahu tapi dikasih mata. Nah itu, bukan dikasih tahu tapi dikasih mata. Nah aspek estetik ini kayak kasih orang mata yang lebih terbuka lebar gitu. Nah kira-kira gitu deh. Tapi bisa juga tertutup ya. Karena kalau dia reduktif tertutup orang itu. Kayak misalnya seni propaganda itu kan bikin orang matanya tertutup sebenarnya. Sini tadi satu sisi kan ngomongin kita bisa ngomong pernikahan yang indah atau buruk gitu kan, which supposedly etis tapi bisa dibahas secara estetis gitu. Tapi on the other hand you said musik itu kan harusnya indah dan buruk. Kenapa enak dan gak enak secara biotis gitu. Sama-sama turun ya sebetulnya. Etis kan di atasnya ya, benar nggak sih? Atau di bawahnya? Ya, etis di atasnya. Etis di atasnya kan? Ya kalau pakai saya punya diagram tadi di bawah. Iya benar. Ya itu. Maksudnya etis boleh dibicarakan secara estetis, ada tempatnya. Estetis nggak boleh dibicarakan secara biotis gitu. Oke. Kata kuncinya ini sebagai qualifying aspek, sebagai kriteria. Tapi kalau ada gema, oke aja. Tapi kalau
diukurnya dari situ. Enggak. Kayak gini deh, apa ya? Karya seni bisa mahal enggak? Karya seni bisa murah enggak? Oh bisa. Itu kan aspek ekonomi. Tapi karya seni itu kriterianya soal bisa laku berapa. Oh, salah kriteria. Itu bukan kriterianya. Gitu. Kalau untuk komoditas, ya. Karya seni bisa nggak jadi komoditas? Bisa. Bagus nggak karya seni dirancang sebagai komoditas? Buruk. Sama dengan kayak institusi edukasi gitu ya, sebuah universitas. Apa qualifying aspeknya? Analitik. Bikin orang bisa bikin teori, kan gitu. Makanya kayak research university mestinya gitu ya. Tapi kalau kemudian di hijack sama social aspek gitu, prestigious gitu ya. Kita bisa merancang bagaimana supaya prestigious gitu. Atau diajak sama estetik. Ya, bisa juga. Dan itu jadi keliru karena ini kan bukan apa ya orang bilang, ini kan bukan sanggar seni gitu. Ini bukan galeri. Ini universitas. Semacam kayak gitu. Nanti lain lagi dengan fakultas seni ya, karena fakultas seni ya qualifying aspeknya tentu analitik. Walaupun dalam bidang kesenian. Kayak gitu. Ya, jadi kita semua punya panggilan seni, kita semua punya panggilan apa ya, jadi manusia, dan manusia itu adalah jadi tuan atas ciptaan juga di dalam aspek estetik. Tapi nggak semua kita terpanggil jadi seniman. Tapi setiap kita punya dimensi estetik dalam hidup kita. Dan Tuhan akan meminta pertanggungjawaban akan dimensi estetik kita. Nah mudah-mudahan yang saya malam ini jabarkan secara analitik menolong kita semua untuk melihat dan mempertanggungjawabkan dan menikmati. Jangan lupa menikmati ya. Kalau menikmati kan guttural gitu kayaknya. Tapi kalau lihat your smile kita sudah lumayan masuk ke pengalaman estetis ya kan. Atau ekstatik. Ya kira-kira gitu ya. So, ya mudah-mudahan bisa menolong sih. Gak tahu, saya sendiri juga memang agak ini juga sih, perlu waktu untuk mengapresiasi atau mempelajari hal-hal ginian. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan kami bisa merenungkan, mempelajari kembali bersama-sama keindahan yang Tuhan sediakan, sekemampuan untuk bisa melihat secara nuans. Kami berdoa supaya Tuhan menolong kami untuk terus bertumbuh, sehingga di dalam pertumbuhan kami semakin kagum akan keindahan yang ada pada Tuhan, dan juga punya kepekaan akan keburukan yang seharusnya tidak terjadi atau tidak ada. Dan berikan kepada kami pengharapan di dalam Tuhan, supaya kami bisa terus menabur apa yang kami pandang dari Tuhan, kami juga boleh saksikan di dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan untuk segala kelimpahan yang Tuhan berikan dalam kehidupan ini. Bisa bersyukur untuk Pak Yadi yang sudah Tuhan berkati, Tuhan memimpin di dalam segala pelayanan dikerjakan, bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati juga setiap kami yang hadir pada malam hari ini. Demi Yesus Kristus kami bersyukur. Amin.